Assalamualaikum, halo semuanya. Pada video pembahasan kali ini, saya akan membahas pertidaksamaan kuadrat yang berbentuk pecahan. Tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Pada video kali ini, kita akan mengerjakan soal pertidaksamaan kuadrat berbentuk pecahan. Untuk contoh soalnya, x plus 1 per x kuadrat min 6x plus 8 lebih dari sama dengan 0. Nah, jika kita akan mengerjakan soal berbentuk pecahan seperti ini, maka caranya tetap sama seperti mengerjakan pertidaksamaan kuadrat di pembahasan sebelumnya, yaitu dengan mencari faktor-faktor dari persamaannya terlebih dahulu ya. Untuk yang bagian pembilang ini sudah berbentuk faktor x plus 1. Nah, untuk yang bagian penyebut karena masih berupa persamaan kuadrat, maka kita faktorkan terlebih dahulu. Seperti biasa, kita simpan x dengan x karena x kuadrat. Kemudian kita cari angka yang jika dikalikan akan menjadi plus 8 dan jika dijumlahkan akan menjadi min 6. Angkanya yaitu min 2 dan min 4. Kalau kita mau cek ulang, kita cek ulang terlebih dahulu. Min 2 dikali min 4 hasilnya plus 8. Min 2 ditambah min 4 hasilnya min 6. Berarti untuk faktornya sudah betul ya. Nah, setelah itu kita akan membuat garis bilangan. Nah, sebelum menyimpan angka-angka di garis bilangan, kita cari akar-akarnya terlebih dahulu. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya ya. Jadi, untuk nilai x di sini, kita tinggal menuliskan kebalikannya saja jika x-nya di sini positif. Jadi, di sini adalah min 1. Kemudiannya ini adalah x sama dengan plus 4. Untuk yang ini sama dengan x plus 2. Kemudian baru kita buat garis bilangannya. Nah, sepertinya untuk di sini garis bilangannya terlalu mepet. Kita tulis agak sedikit ke bawah. Nah, kita tulis dari angka yang paling kecil terlebih dahulu, yaitu min 1, kemudian 2, kemudian 4. Setelah kita menempatkan angka-angkanya, lalu kita tentukan terlebih dahulu mana yang harus bulat kosong dan mana yang harus bulat hitam. Nah, bulat hitam untuk bentuk pecahan seperti ini hanya berlaku untuk pembilangnya saja. Karena di sini ada tanda sama dengan, maka perlu ada yang kita kasih bulat hitam, tetapi tidak semuanya. Tidak seperti bentuk persamaan kuadrat yang dibahas pada video sebelumnya. Tapi di sini kita akan memberikan bulat hitam hanya untuk faktor pembilang saja. Faktor pembilang itu berarti yang bagian atas ya. Jadi kita berikan bulat hitam hanya untuk yang min 1. Untuk 2 dan 4 kita tidak memberikan bulat hitam walaupun di sini ada tandanya sama dengan, karena 2 dan 4 adalah penyebutnya. Nah, setelah itu kita tentukan tanda dari arah kanan. Untuk tanda, lebih mudahnya kita bisa membagi atau mengalihkan nilai x yang positif, nilai x yang berpangkat ganjil. Nah, di sini kan x-nya positif. X berpangkat ganjil itu maksudnya adalah di sini nilai x-nya tidak ada yang pangkatnya 2, 4 dan seterusnya. Di sini nilai x-nya di sini pangkatnya adalah pangkat ganjil. Maka untuk menentukan tanda dari sebelah kanan, kita bisa membagi dan mengalihkan. Ini untuk faktor pembilangnya positif karena x-nya positif. Terus untuk faktor penyebutnya di sini x-nya positif dengan positif. Positif
dikali dengan positif. Positif dibagi positif dikali positif, hasilnya tetap positif ya. Jadi tanda dari sebelah kanannya yaitu positif. Kita kasih tanda positif. Kemudian untuk selanjutnya kita kasih tanda selang-seling, positif, negatif, positif, negatif. Kenapa di sini kita bisa menentukan tanda berselang-seling? Karena di sini tidak ada yang pangkatnya genap. Jadi untuk tanda bisa selang-seling. Selanjutnya, karena di sini yang diminta lebih dari, maka kita cari garis bilangan yang bertanda positif. Yaitu 4, berarti arahnya ke arah kanan. Kemudian antara 1 dan 2. Jadi, bila kita tuliskan himpunan penyelesaiannya, min 1 kurang dari sama dengan, karena di sini bulatnya hitam, X kurang dari 2. Di sini tidak menggunakan sama dengan karena 2-nya bulatnya kosong. Atau ini kita baca X lebih dari 4. Nah, ini jawabannya. Untuk pembahasan soal berikutnya, kita coba untuk soal yang berpangkat genap. Contoh soalnya, X kuadrat min 1 per X kuadrat plus 4X plus 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, sebelum kita mengerjakan untuk membuat garis bilangannya, kita faktorkan terlebih dahulu persamaan kuadratnya. Untuk contoh soal yang ini, pembilang dan penyebut sama-sama harus difaktorkan. Kemudian kita cari bilangan yang hasilnya jika dikalikan adalah min 1 dan jika dijumlahkan, karena di sini tidak ada variabel X, berarti untuk variabel X-nya yang hasilnya 0. Nah, jadi di sini adalah hasilnya plus 1 dan min 1. Plus 1 dan min 1 jika dikalikan akan menghasilkan min 1, dan jika dijumlahkan hasilnya maka 0. Kemudian untuk faktor penyebut kita faktorkan juga. Kita cari angka yang jika dikali hasilnya plus 4 dan jika dijumlahkan hasilnya juga plus 4, yaitu plus 2 dan plus 2. Setelah kita faktorkan, maka kita cari akar-akarnya untuk membuat garis bilangan. Kita cari akar-akarnya terlebih dahulu. Untuk yang ini berarti akarnya X sama dengan plus 1. Untuk yang ini akarnya X sama dengan min 1. Untuk yang ini akarnya X sama dengan min 2. Untuk yang ini karena bentuknya sama, jadi akarnya sama dengan X min 2 juga. Nah, bentuk persamaan kuadrat yang ini, untuk bagian penyebutnya ini ada dua faktor yang sama. Jika ada dua faktor yang sama seperti ini, maka bisa langsung digabungkan saja. Untuk lebih jelasnya, saya buat di sebelah kanan ya. X plus 1, X min 1 per jadi X plus 2 kuadrat. Nah, kita sederhanakan bentuknya menjadi X plus 2 kuadrat. Setelah itu, kita masukkan angka-angkanya ke dalam garis bilangan. Kita mulai dari yang terkecil yaitu min 2, kemudian min 1, selanjutnya adalah plus 1. Kemudian kita menentukan di sini bulat kosong atau bulat dihitamkan berdasarkan
pembilangnya saja ya. Jadi di sini untuk yang pembilangnya saja, penyebutnya tidak usah. Jadi yang kita bulat hitam itu yang negatif 1 dengan 1. Untuk yang 2, negatif 2 tidak usah karena negatif 2 merupakan bagian dari penyebut. Nah, selanjutnya kita tentukan tanda positif dan negatif pada garis bilangan ini. Cara yang pertama, kita dapat mensubstitusi atau mengganti nilai-nilai yang ada pada garis bilangan ini untuk menentukan tanda positif dan negatifnya. Tapi, cara yang kedua, kita juga bisa menggunakan cara dengan hasil kali atau hasil bagi koefisien X berpangkat ganjil. Nah, untuk lebih mudahnya kita gunakan cara yang kedua. Kita gunakan cara menentukan tanda dengan membagi dan mengali koefisien X berpangkat ganjil. Di sini, koefisien X yang berpangkat ganjil hanya pembilangnya saja, penyebutnya tidak. Berarti yang kita gunakan hanya pembilangnya saja. Ini positif. Kemudian kita kalikan dengan ini juga X-nya positif. Berarti hasilnya adalah positif. Kita beri tanda dari yang sebelah kanan, berarti ini positif, negatif, kemudian positif. Karena di sini negatif 2 berasal dari faktor X plus 2 pangkat 2. Di sini pangkatnya ada pangkat genap. Jika lewat pangkat genap, maka tandanya sama. Berarti di sini positif juga. Nah, jika lewat pangkat ganjil seperti yang tadi, 1 lewat angka 1 di sini satunya berpangkat ganjil, kemudian lewat yang negatif 1 di sini juga berpangkat ganjil, maka di sini tandanya selang-seling. Tetapi ketika lewat angka berpangkat genap, akar yang berpangkat genap di sini, maka tandanya sama. Jika sebelumnya positif, maka tanda setelahnya juga positif. Nah, setelah itu kita tinggal mencari himpunan penyelesaiannya. Karena di sini lebih dari, maka kita ambil yang bertanda positif. Untuk yang 1 ke arah kanan, untuk yang negatif 1 kita ambil ke arah kiri. Nah, maka di sini kita tulis untuk himpunan penyelesaiannya adalah, karena di sini double, kita bisa tulis juga seperti ini. Jadi ada 2 kali. X kurang dari negatif 2. Karena di sini tidak ada bulat hitam, maka tidak perlu sama dengan, atau min 2 kurang dari X kurang dari sama dengan, di sini menggunakan sama dengan karena bulat hitam, negatif 1, atau X lebih dari sama dengan 1. Nah, ini jawabannya. Sekian pembahasan video kali ini. Jika ada request materi dan pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.